Di balik setiap langkah, ada rahasia yang menunggu untuk terungkap. Ini dia episode 5 part 2 dari Matahari, karya Terelie. Lanjutan petualangan yang tidak boleh kamu lewatkan. Itu tak pernah kubayangkan sebelumnya. Kejutan yang lebih besar dibandingkan Ali yang mendadak jago main basket. Aku tidak menyangka 6 bulan terakhir Ali diam-diam mengerjakan sesuatu. Kalian pernah mengolok-olokku bukan? Soal beruang besar, bagaimana aku bisa mengendalikan transformasi itu? Maka sejak itu aku memutuskan mencoba membuat mesin yang bisa menghentikannya. Awalnya hanya untuk itu, hingga kemudian aku memutuskan tidak sekedar itu, melainkan benda yang menakjubkan. Benda yang juga sekaligus kendaraan, tempat berlindung, tempat paling aman menjadi satu. Aku memutuskan mengembangkan kapsul terbang jenius. Benda inilah yang tadi mengambil tubuhku di aula sekolah saat aku membutuhkannya. Aku cukup menekan tombol darurat yang kubawa. Benda ini menyelinap masuk, dia bisa menghilang, mengambil tubuhku tanpa diketahui orang lain. Kamu mungkin lebih dulu menyerap cahaya, membuat aula gelap, Ra. Tapi kapsul terbang ini juga bisa melakukannya. Menghilang? Aku memotong. Bagaimana kamu bisa membuat benda bisa menghilang? Itu hanya keahlian milik petarung klan bulan. Juga sarung tangan yang menyerap cahaya. Bagaimana kapsul ini punya kemampuan itu juga? Mudah, Ra. Ali menjawab santai, seperti sedang menjelaskan 1+1 kepada anak TK. Alf memberikan seluruh buku dari perpustakaannya. Itu sama saja dengan menyerahkan seluruh pengetahuan klan bulan dan klan matahari. Aku mempelajari teknologinya, merangkainya jadi sebuah puzzle yang mengagumkan. Setiap malam aku membaca dengan cermat semua teknologi itu. Benda terbang, bisa menghilang, mampu mengeluarkan petir. Itu semua ada penjelasannya. Sama seperti pengetahuan bahwa bumi mengelilingi matahari. Jika kita tahu, itu mudah sekali memahaminya. Aku menggabungkan pengetahuan dari dua klan sekaligus. Aku menepuk dahi. Tapi itu tetap tidak mudah, Ali. Ali mengangkat bahu. 100 tahun lalu, orang-orang juga tidak percaya pada benda bernama pesawat terbang, Ra. Itu tidak masuk akal. Hari ini, ada puluhan ribu pesawat melintas di atas bumi setiap harinya. Bedanya, aku tidak butuh 100 tahun untuk melakukan lompatan teknologi itu. Af membantuku. Mungkin saja Af juga tidak tahu betapa berharganya seluruh buku yang ada di perpustakaan klan bulan. Kamu benar, itu tetap tidak mudah. Tapi jangan lupa, aku super jenius, bukan? Jadi, apa susahnya? Sally tertawa kecil, mengacungkan jempol. Aku melotot ke arah Sally. Lantas, bagaimana benda ini bisa masuk ke dalam basement rumahmu? Mudah juga penjelasannya. Ali menunjuk ke atas. Persis di atasnya. Kamu lihat itu, Roh. Atap basement. Itu pintu otomatis, langsung terhubung ke taman belakang, membuka dan menutup jika aku mengaktifkan kendali jarak jauhnya. Orang tuaku dulu yang membuatkannya, hadiah ulang tahun ke-12. Basement besar ini hadiah ulang tahunku ke-10, seperti film-film fantasi. Jagoan selalu punya lorong rahasia. Dalam situasi darurat, kapsul perak ini membawa aku pulang ke rumah. Aku tidak diculik siapapun. Aku menculik diri sendiri. Aku terdiam. Sejak tadi berusaha mencerna penjelasan Ali. Ayo, kutunjukkan bagian dalam kapsul ini. Tanpa perlu ditawari 2 kali, Sally langsung berdiri. Aku mengembuskan napas, juga ikut berdiri. Aku tadi sudah memeriksanya. Kapsul perak ini seperti ruangan bulat. Ada 3 kursi dengan layar besar yang dipenuhi tombol. Seperti kapsul lokomotif kereta bawah tanah klan bulan, ada jendela tembus pandang lebar setengah lingkaran di tengah kapsul.
Kami bisa melihat keluar. Ali mengambil sepatunya yang terlepas di lantai kapsul. "Apakah kamu tidak berubah jadi beruang, Ali?" Sally bertanya. "Baru setengah jalan, tapi ruangan tertutup menghentikan prosesnya. Itulah fungsi awal kapsul ini," Ali menjelaskan sekilas. "Tapi kapsul ini lebih dari itu. Silahkan duduk, Sally, Ra." Sally sudah antusias duduk di salah satu kursi. Aku ikut duduk memperhatikan. Aku sebenarnya ingin merahasiakan kapsul ini hingga semuanya telah siap. Tapi baiklah, mari kita jalan-jalan sejenak. Kapsul ini kendali otomatisnya masih bermasalah, masih melaju zigzag, tidak terkendali. Jadi sekarang ku kendarai manual saja. Ali duduk di kursi depan panel lalu memegang tuas kemudi. Sebuah pengaman membelit pundakku secara otomatis. Saat aku dan Sally saling menatap, atap basement mereka terbuka. Aku mendongak. Bagian atas kapsul juga terbuat dari kaca. Kami bisa melihat keluar. Air hujan menetes mengenai atap kapsul. Sebelum aku menyadarinya, kapsul perak itu sudah melesat keluar tanpa terasa, seperti tidak sedang berada dalam posisi terbang. "Wow!" Sally berseru antusias. Sedetik, kami sudah berada di atas ketinggian 50 meter, menatap ke seluruh kota yang dipenuhi gemerlap cahaya lampu. Butir hujan turun di sekitar kami. "Bagaimana jika ada yang melihat kapsul ini, Ali?" Ali tertawa. "Aku sudah mengaktifkan mode menghilang, Sally. Tenang saja." Ini sungguh keren. Aku hampir saja memuji Ali, tapi buru-buru kubatalkan. Dari ketinggian ini, kami bisa menatap seluruh kota dari dalam kapsul. "Baik, Ra, Sel, berpegangan. Kita berangkat." Ali tertawa kecil. Kapsul perak itu mulai melesat cepat, berdesing melintasi hujan deras. Sekitar 15 menit, Ali membawa kami melayang di atas kota. Kapsul perak ini berpindah-pindah dengan cepat seperti kemampuan teleportasiku. Ali bahkan jahil menuju aula sekolah. Kapsul itu mengambang 3 meter di samping aula tanpa terlihat. Murid-murid sekolah sedang bubar. Jika melihat ekspresi wajah teman-temanku, sekolah kami kalah telak di pertandingan final. Tapi bahkan Sally tidak selera membahasnya. Dia lebih tertarik dengan kapsul yang kami tumpangi. Ali juga melintas di atas gedung-gedung pencakar langit, melesat melewati menara-menara tinggi, meliuk di atas jalanan lengang dan mengambang di bundaran kota, tempat bertemunya 6 jalan besar kota kami. Lampu merah terlihat menyala, merah, kuning, hijau, bergantian. Ada 2 tugas lalu lintas di pos jaga, bertahan di tengah hujan deras. Mereka tidak tahu ada kapsul perak mendesing pelan, melayang 2 meter di atas kepala mereka. Kapsul itu kembali ke rumah Ali beberapa menit kemudian. Halaman rumput terbelah 2, membentuk lorong besar menuju basement. Kapsul mendarat lembut di atas lantai basement, mengambang setengah meter. Kami lompat keluar dari pintu kapsul. "Kenapa kamu memberinya nama Ili?" Sally bertanya saat kami sudah di basement. "Satu, untuk mengenangnya." Ali diam sejenak mengusap rambut berantakannya. "Dua, kapsul perak ini dibuat agar sama bisa diandalkan seperti Ili, teman yang setia. Kapsul perak ini juga petarung yang hebat. Dia membela kita dari posisi sulit seperti yang dilakukan Ili. Tetapi hanya satu yang tidak dimilikinya seperti Ili." Ali terdiam sejenak. Aku dan Sally menatap Ali. Kami menunggu penjelasan selanjutnya. Ali nyengir lebar. "Kapsul ini tidak secerewet Ili.
Dia tidak akan menyuruh kita bergegas, meneriaki kita agar semangat, atau galak membangunkan kita saat masih gelap. Melarang ini, melarang itu. Kapsul ini lebih pendiam. Tapi di atas semua itu, aku memutuskan memberikan nama Ili karena itu adalah nama seseorang yang telah mengorbankan hidupnya demi kita semua. Ili, namanya akan terus menemani kita bertualang. Basement ruangan itu lengang. Sally perlahan menyeka matanya yang basah. Terima kasih, Ali. Aku berkata pelan menatap wajah Ali penuh penghargaan. Ya, sama-sama, Ra. Meski aku tahu persis tatapan kamu ini hanya bertahan sebentar saja. Besok kamu sudah meneriaki aku lagi. Melotot tidak percaya, penuh prasangka buruk kepadaku, bukan? Aku tertawa mendengarnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa, petualangan mereka belum selesai. Sampai jumpa di bab selanjutnya hanya di channel Ronaya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.